Sirrullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah, kaunun sabbaha halala. Fayan bagi wa yata'akkadul muwazabatu wal mulazamatu li zikrillahi ala dawamil awqati wa fi umumil ahwali. Maka sebaiknya dan ditekankan untuk muwazabah. Muwazabah itu artinya terus menerus. Jadi dianjurkan ya untuk terus menerus mulazamah agar selalu berzikir kepada Allah di setiap waktu dan di setiap kondisi. Jadi berzikir itu Bapak Saudara sangat baik dan dianjurkan setiap saat, setiap waktu harus dilazimkan, dimuwazabahkan, diistiqomahkan. Karena enggak mengenal waktu larangan. Zikir enggak ada larangan, kapan aja bisa. Waktu-waktu untuk zikir enggak ada seperti waktu sholat. Kalau waktu sholat ada waktu tahrim. Ya, misalnya nih kita habis sholat subuh, itu waktu tahrim, enggak boleh lagi sholat sampai ntar terbit matahari. Nah begitu juga pada saat tergelincir matahari kita enggak boleh sholat. Ntar pada habis sholat asar itu kagak boleh sholat. Kalau baca Quran begitu juga, enggak semuanya bisa. Kalau orang lagi junub enggak boleh baca Quran. Kalau orang perempuan lagi haid, lagi nifas, enggak boleh baca Quran. Puasa begitu juga ada waktunya. Malam puasa ada enggak? Bapak Saudara, saya tanya, kalau orang puasa malam hari ada enggak? Enggak ada. Kalau puasa biasanya kapan? Siang, siang hari, malam enggak ada. Tuh, jadi artinya ada waktu-waktunya. Sholat tahajud siang apa malam? Malam. Nah begitu, jadi ada waktunya. Tapi kalau zikir, zikir kapan aja. Ya silahkan, nggak ada waktu-waktu yang dilarang. Bahkan orang lagi junub boleh nggak zikir? Boleh. Orang lagi haid boleh nggak zikir? Boleh. Orang lagi nifas boleh nggak zikir? Boleh. Itulah keistimewaan zikir begitu Bapak Saudara. Ya, jadi makanya ditekankan, dianjurkan terus muwazabah dan mulazamah. Itu artinya muwazabah mulazamah bersama, terus menerus. Ya, kita dawamkan, kita biasain. Ya di setiap waktu, di setiap kondisi. Orang lagi sibuk bisa nggak zikir? Bisa. Gitu. Jadi pokoknya yang namanya zikir itu kapan saja, di setiap saat, di setiap waktu, di setiap kondisi. Nah itulah keistimewaan berzikir seperti itu. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lirrajuli kepada seorang laki-laki, allazi qala, yang memang orang laki itu pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kasurat ala syara'iil Islam, sungguh banyak ya atas syariat-syariat Islam, perintah-perintah, ajaran-ajaran dalam Islam begitu banyak, kata seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya, qad kasurat alayya syara'iul Islami, sungguh banyak banget yang diwajibkan kepada saya berupa ya aturan-aturan dalam Islam. Banyak. Ya, jadi sehingga ada orang laki-laki ngadu kepada Rasulullah, banyak benar. Nah, lalu dibilang pamurni bisyai'in atasabbasu bihi, coba perintahkan kepada saya tentang sesuatu, saya akan memudawamahkannya. Terus saya akan laksanakannya. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi, senantiasa lidah kamu itu basah untuk berzikir kepada Allah. Tuh, jadi pesan ya Nabi Muhammad kepada ya orang laki tersebut, ya udah ya banyakin zikir aja dah. Tuh, jadi yang paling gampang zikir udah. Aturan-aturan syariat Islam begitu banyak. Kita nih ya banyak dianjurkan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu dan seterusnya.
Sehingga kira-kira apa sih Rasulullah perintahkan kepada saya yang kira-kira gampang yang terus aku akan laksanakan, mudawamahkan. Kata Nabi, ya sudah, ya lidah kamu jangan berhenti-henti untuk berzikir. Tuh, begitu ya. Terus berzikir aja. La yazal, senantiasa untuk berzikir. Ya, jadi kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi ya lisan kita terus basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi kepada seorang laki-laki. Wa qad 'addal ulama rahimahumullahu min fadailiz zikri wa arjahiyatihi, dan sungguh para ulama telah mengelompokkan ya bahwa zikir itu termasuk apa? Termasuk banyak kelebihan dan keutamaannya ala ghairihi, atas yang lainnya. Tuh, jadi ulama-ulama mengelompokkan dan menjadikan bahwa zikir itu termasuk amalan yang paling mulia dan yang paling kuat kebanding daripada yang lainnya. Minal a'malis solihati, daripada amal-amal soleh. Annahu tumkinul mudawamatu alaihi, sesungguhnya itu bisa dimudawamahkan atasnya. Fi jami'il awqati wal ahwali, pada ya seluruh waktu dan kondisi. Li'annahu ghairu mu'akkatin biwaktin, karena zikir itu tanpa dibatasi dengan waktu. Tuh, jadi zikir itu nggak ada dibatasi dengan waktu, kapan aja boleh kita berzikir. Sehingga itu dikatakan zikir adalah amalan yang paling afdal, yang paling kuat kebanding daripada yang lainnya. Karena dia tidak mengenal waktu. Bal huwa ma'murun bihi, akan tetapi zikir itu diperintahkan ala dawami, terus menerus. 24 jam silahkan Bapak tinggal pilih waktu yang mana saja. Ma'murun bihi. Ya, jadi artinya diperintahkan untuk terus menerus berzikir. Wa yata'atahul muhdisu wal junubu wal mashghulu wal parigu, bahkan itu bisa dilaksanakan oleh orang yang lagi hadas. Kita punya hadas, boleh nggak berzikir? Boleh. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kita lagi punya hadas kecil, baca la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah, boleh. Kita punya hadas besar, baca la ilaha illallah subhanallah astaghfirullah, kan itu zikir, boleh. Itu namanya muhdis. Begitu juga bagi siapa? Ya, bagi orang yang junub. Tuh, al junub itu artinya orangnya, orang yang junub. Junub itu artinya orang yang punya hadas besar. Ya, baik orang laki maupun orang perempuan, dia belum sempat mandi, junub namanya. Boleh berzikir, boleh. Ya, kalau baca Quran kagak boleh, orang lagi junub. Tapi kalau dia berzikir boleh. Wal mashghulu, orang yang lagi sibuk, bisa zikir. Kesibukan dia dalam hatinya tetap Allah, Allah, Allah. Padahal dia lagi sibuk. Wal parigu, orang yang lagi punya luang waktu, enggak sibuk, bisa juga zikir. Tuh, makanya bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan oleh orang yang sedang hadas, orang yang sedang junub, orang yang sedang sibuk, maupun orang yang luang waktunya. Wala hakaza ghairuhu, dan ini tidak bisa dikerjakan yang lainnya. Contohnya apa? Minas sholati, sholat enggak semuanya orang bisa ngerjain. Wassaumi, puasa enggak bisa semua orang ngerjain. Wattilawati, membaca Al-Quran juga sama, enggak bisa semua mengerjakan. Ada orang-orang tertentu, kalau sholat mestinya suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jangankan hadas besar, kita punya hadas kecil, mau sholat boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi Allah tidak akan menerima sholat kamu sehingga diberwudu. Jadi kalau seandainya kita nggak punya wudu, kemudian kita sholat, yang nggak diterima dan hukumnya haram. Kita nekat nih Bapak Saudara, nggak ada yang tahu ini, ya kemudian kita ya sholat aja nggak punya wudu, haram hukumnya. Walaupun orang lain nggak tahu, ya orang lain nggak tahu gitu. Kemudian kita
ya sholat saja, ya haram hukumnya. Makanya tuh Bapak Saudara, kalau seandainya nih kita ya sholat Jumat, masyarakat banyak banget jamaah penuh, pas ya qomat batal kita, nggak ada yang tahu. Kira-kira kita jujur apa kagak jujur? Jujur, iya. Kita jujur. Pasti kita keluar aja udah. Ya. Dan itu yang lebih parah Pak, kalau kita lagi di Masjidil Haram. Lagi di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Waktu Jumat, dari jam 10 udah penuh. Kita udah ada dari jam 10. Pas lagi mau waktu, pas mau azan, batal kita. Kira-kira keluar apa di dalam aja? Keluar. Padahal yang lain gak ada yang tahu kan ya? Gak ada yang tahu. Tapi kita tetap keluar. Kenapa ente keluar? Saya batal. Tuh. Akhirnya dia wudhu. Udah gitu wudhunya jauh banget. Toiletnya kan jauh. Masjidil Haram, Masya Allah. Toiletnya jauh bener. Keluar dulu udah. Udah keluarnya susah. Masuknya kagak bisa lagi udah. Nah begitu. Tapi itu tetap kita kerjain. Kenapa? Karena kita yakin. Kalau kita tetap sholat, hukumnya apa? Haram. Tuh, haram. Kalau di sini masih enak, kita wudhu deket. Ya, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masya Allah, kita keluar. Kalau Nabawi masih deket juga. Kalau Haram terasa banget dah. Apalagi kita memang berada di kawasan Ka'bah. Ya, keluar. Ya, kecuali kalau kita memang pengen wudhu dengan air zam-zam kali. Nah itu masih bisa. Kalau kita pengen pipis, ya harus ke toilet. Harus ke toilet. Dan itu harus kita kerjain. Nah seperti itu. Karena memang sholat itu hukumnya ya harus suci. Kalau kita nggak punya wudhu, punya hadas kecil, ya kita sholat juga itu yakin dah. Bukan saja enggak diterima, tapi hukumnya apa? Haram. Tuh begitu. Jadi ya kalau sholat tuh enggak seperti zikir. Puasa juga enggak seperti zikir. Membaca Quran juga enggak seperti zikir. Karena dia memiliki syarat-syarat. Fa innalaha syara'ito. Maka sesungguhnya ya amalan-amalan tuh sholat, puasa, baca Al-Quran itu memiliki syarat-syarat. Tatawaqqafu alaih yang sangat tergantung atas syarat tadi. Wa auqatun dan punya waktu-waktu. La tasihu yang tidak sah illa pihak kecuali ya di dalamnya. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Enggak bisa kita kerjakan seenaknya saja. Harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Waktu yang harus kita penuhi. Kita pengen sholat zuhur. Jam 11 kita sholat zuhur boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Emang apa? Belum masuk waktu. Itu namanya ada persyaratan. Duhulul wakti. Tuh salah satu syarat kita sah melaksanakan sholat. Kalau sudah masuk waktu. Kita rajin banget nih Bapak Saudara. Pengen sholat zuhur. Rajin bener. 11:30 udah sholat zuhur. Iya kagak sah. Kagak sah. Sebab kata Allah. Innas sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Tuh, ada entar waktu asar ditentuin, waktu maghrib ditentuin, subuh juga sama seperti itu. Jadi ada waktunya masing-masing. Kalau zikir enggak dah, kapan aja boleh zikir. Ya. Wa abdolul a'mali as-sholatu, amal yang paling abdol itu sholat. Wahia, namun sholat itu mamnu'atun, dilarang. Pinahwis sulusin nahari, diumpama sepertiga siang. Mana contohnya? Min ba'di sholati subhi, dari setelah sholat subuh. Ilartifa isyamsi, sampai terbit matahari. Ya, jadi kalau habis sholat subuh nggak boleh lagi sholat kita. Itu namanya waktu tahrim sampai terbit matahari. Nah kalau udah terbit matahari baru lagi kita sholat isyraq, kita sholat duha, terus. Entar pada saat zawal itu pas tergelincir matahari haram lagi kita sholat. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat istimewa, boleh. Waktu zawal itu boleh. Ya pas zawal tuh ya kita sholat misalnya di masjid di mana,
boleh aja. Kan ada orang yang melaksanakan sholat, habis sholat, kemudian sholat lagi, habis sholat disolat lagi. Terus diulang-ulang 2 rakaat pada hari Jumat. Pas lagi tergelincir matahari, masih boleh. Tapi fi ghairil Jum'ah nggak boleh, haram. Jadi kalau pada waktu tergelincir mata itu pas matahari di atas kepala kita. Nanti kalau udah condong dikit, namanya udah apa? Udah waktu zuhur. Nah, waktu zuhur baru dah boleh kita ya melaksanakan sholat lagi. Nanti habis asar begitu juga Bapak Saudara. Nggak boleh kita sholat habis asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Nah kalau udah terbenam matahari baru ada lagi namanya sholat maghrib. Nah itu yang dimaksud ya, sholat itu adalah amalan yang paling afdol. Namun ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram nggak ada waktu tahrim. Ya, kalau di Masjidil Haram nggak ada waktu tahrim. Kapan aja kita mau sholat di Masjidil Haram itu boleh. Di dalam hadis katanya jangan kamu larang orang tawaf dan orang sholat ya di Masjidil Haram. Biarkan, itu istimewa. Kalau di Masjid Nabawi ada waktu tahrim sama seperti kita. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak ada waktu tahrim. Kapan aja boleh sholat. Kapan aja boleh tawaf. Ya habis sholat subuh boleh nggak tawaf? Boleh. Sholat juga boleh. Mazhab Imam Syafi'i rata-rata begitu ngamalinnya. Ya berdasarkan hadis Nabi. Tapi kadang-kadang ada aja yang melarang kita. Ya, itu padahal itu dibolehkan. Karena nggak ada waktu tahrim di dalam ya Masjidil Haram, di tanah haram Mekah. Wa min ba'di sholatil asri, begitu juga setelah sholat asar ilal ghurub sampai terbenam matahari. Wassaumu, begitu juga puasa mamnuun, dilarang illa fin nahari, kecuali pada waktu siang. Tuh, puasa dilarang kecuali waktu siang. Ya, masa ada orang puasa sampai malam? Enggak boleh. Ada istilahnya wisol. Wisol itu enggak boleh, haram hukumnya. Bagaimana wisol? Wisol itu begini Bapak Saudara. Ada orang puasa udah maghrib kagak mau buka, terus lanjut sampai besok, haram tuh hukumnya, nggak boleh. Ya, kalau dia buka walaupun cuma mungkin air putih, air bening segelas, terus dia nggak makan lagi boleh. Kan kadang-kadang ada tuh puasa yang begitu ajarannya. Ya, ada dulu ya saya diajarin tuh puasa pati geni namanya. Jadi puasa itu tuh ya di hari pertama ini aja sama nasi sekepel. Nasi juga boro-boro pakai lauk, pakai garam aja nggak boleh. Ya. Terus nanti hari keduanya begitu juga, hari ketiganya begitu juga. Nah nanti pada hari yang terakhirnya ya cuma air doang. Malam kagak boleh tidur, harus wiridan sampai subuh. Kalau malam dia ya tertidur batal lagi, harus ngulang lagi dari awal. Nah seperti itu. Tapi tetap harus buka. Kalau nggak buka nggak boleh. Jadi kalau orang puasa waktunya buka puasa, buka. Walaupun hanya dengan air saja. Ya, jangan dibilang wah saya masih kuat, wah hebat ente 2 hari kagak makan-makan. Itu bukan hebat, salah. Ya, sebab nggak ada aturannya. Nggak ada aturan dalam agama. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh wisol, itu nggak boleh. Ya tetap ada yang namanya apa? Yang namanya buka. Cuma siang doang. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya amalan yang paling bagus bagi orang yang berpuasa pada saat mendengar azan maghrib, waktunya berbuka, jangan ngapa-ngapain, buka puasa. Ya, jangan bilang, Ustaz, saya masih kuat saya mau sholat maghrib terlebih dahulu. Batalin dulu. Kalau udah dibatalin terserah apakah air ya kita ataukah hanya sebutir korma, yang penting udah dibatalin. Nah baru di mau sholat maghrib dan seterusnya. Ya ini dalam ibadah puasa. Jadi dilarang kecuali pada waktu siang hari. Enggak boleh wisol, enggak boleh.
Wa qiraatul Qur'anil Karim, dan membaca Al-Qur'an yang mulia, mamnu'atun, itu juga dilarang, ala sahibil janabati, atas orang yang junub. Tuh, orang yang junub enggak boleh baca Quran. Ya, kita nih lagi junub baca Quran enggak boleh. Ya, harus mandi dulu, angkat hadas besar kita. Istri kita lagi haid, lagi nifas, kagak boleh baca Quran. Anak kita lagi haid, nggak boleh baca Quran. Nih tolong dipahami nih. Sekarang banyak guru-guru tuh, ya anak lagi haid disuruh baca Quran juga. Nggak apa-apa lagi belajar ini, begitu dibilang. Iya, nggak boleh. Ya, karena memang Allah yang haramkan. Ya, jadi kalau perempuan lagi haid atau kita lagi junub, nggak boleh baca Quran. Ya, terus bagaimana? Ya kalau dia harus nyetor hafalan, ya jangan nyetor dulu. Ya, kasih tugas yang lain. Baca selawat boleh, baca zikir boleh. Ya, tapi kalau baca Quran nggak boleh baca Quran. Bapak jadi guru Quran hadis misalnya, ya kemudian punya murid lagi haid, suruh ngapal Quran, nggak boleh. Jangan. Saya tuh waktu jadi guru di Man 19 saat itu, saya sampaikan begitu. Guru-guru yang Quran hadis, giliran anak-anak ya setor hafalan, saat anak perempuan lagi haid nggak boleh, stop. Ya, kasih hadis boleh hadis. Ya, tapi Al-Qur'an nggak boleh. Nah, terus kalau kita mau kasih tugas, kasih aja zikir-zikir, salawat-salawat, doa-doa, suruh apalin. Tapi nggak boleh ngapal Al-Qur'an karena memang lagi nggak boleh. Ya, begitu. Jadi jangan dipaksakan. Ya, karena ini aturan, nggak boleh. Ya, jadi baca Quran itu bagus, mulia, tapi dilarang bagi sahibil janabah. Tuh, bagi orang-orang yang punya junub, nggak boleh, dilarang. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Wa ghairu mahbubatin, dan tidak disukai min sahibil asghali, daripada orang-orang yang sibuk, allati ya taparraqal qalbu, yang memang hatinya terpecah, bihaitsu la yajtami'u ma'aha, di mana dia tidak bisa kumpul padanya. Kalau orang lagi sibuk kan susah suruh sholat, disuruh baca Quran, orang lagi sibuk suruh sholat. Ya, tapi kalau zikir masih bisa, karena zikir itu kan bisa dilaksanakan kapan saja. Wadzalika, yang demikian itu lihurmatil Qur'ani, karena begitu mulianya Al-Qur'an, wa jalalatihi, dan begitu agungnya Al-Qur'an. Karena begitu mulia Al-Qur'an, makanya nggak boleh orang sembarang untuk membaca, mesti bersih. Kalau orang lagi junub nggak boleh. Ya, seperti itu. Karena begitu mulianya ya Al-Qur'an. Wa amma zikru, adapun zikir, faqad wassa'allahul amra, maka sungguh Allah telah meluaskan perintahnya fihi, di dalam zikir, rahmatan li ibadihi, karena itu merupakan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, wa minnatan alim, dan anugerah Allah atas hambanya. Tapi kalau zikir Allah perintahkan, ya silahkan diperluas, ya itu enggak ada larangan bagi siapa saja, boleh semata-mata karena rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika, bersama itu, fal mu'natu fihi qalilatun, maka biaya di dalam berzikir itu sedikit, wal kulfatu khafifatun, dan bebannya juga ringan, bin nisbati ila ghairihi, kebanding ya dinisbahkan kepada yang lainnya. Jadi zikir itu ongkosnya sedikit, biayanya ringan. Nah, beda dengan yang lain katanya. Ya, sehingga paling enak tuh zikir. Ya, itu kalau perlu ongkosnya sedikit, kalau perlu bebannya ringan, kebanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Fapadlu zikri min hazil haisiyati ghairihi minal a'mali, maka keutamaan zikir dari segi ini, ya dari segi amal-amalan, wa in kana li ba'diha fadlun alaihi, sekalipun nanti ada sebagian amalan-amalan punya keutamaan atasnya, min haisiyatin ukhra, dari segi yang lain, ya itu tetap zikir termasuk ya amalan yang paling gampang diamalkan sama orang. Gitu, walaupun nanti amalan-amalan kan itu ada keutamaan masing-masing. Mungkin dari sisi ini
ini bisa lebih mulia. Dari sisi ini lebih mulia. Tapi pada dasarnya yang paling gampang amalan zikir. Karena tidak mengenal waktu, sehingga biayanya ringan, bebannya pun juga ringan, enggak berat. Nah, seperti itu. Famin khususiyati zikri, maka di antara keistimewaan zikir khiffatul mu'nati fihi, ringan biaya pada zikir, ma'afadlihi serta keutamaannya. Wa annaha tumkinul mudawamatu alai, dan sesungguhnya ya itu bisa mungkin dimudawamahkan atasnya. Hatta annahu, sehingga bahwasanya yang bagi seyogianya liman yakunu ala halatin, bagi orang-orang yang dalam kondisi yukrahu makruhkan lahu baginya pihak ayazkurallah, yaitu dia boleh berzikir kepada Allah bilisanihi dengan lidahnya, mislul khala, seperti saat di toilet tuh kan, itu dalam kondisi dimakruhkan. Kalau baca Quran ya kagak boleh di toilet, tapi zikir itu masih bisa. Ya, wal jima'i, pada saat melakukan jima, ya, pada saat orang melakukan hubungan suami istri, nah itu juga kan nggak dibolehkan, tapi zikir nggak apa-apa. Allah yaghfila, bahwasanya orang itu tidak boleh lalai an zikrillahi, daripada zikir kepada Allah biqalbihi, di hatinya. Kadzalika, demikianlah. Kalau kita ucapkan jangan di toilet, tapi dalam hati boleh. Ya, jadi kita nggak boleh kosong daripada berzikir, walaupun di tempat-tempat yang makruh, tetap zikir masih dibolehkan. Tetapi ya itu ada di dalam hati, sehingga hati nggak pernah kosong. Qalal ulama'u, berkata ya para ulama, ya billahi rahimahumullah, dengan Allah telah kasih sayang mereka. Ya pala tazal rahimakallah, maka terus meneruslah semoga Allah memberikan rahmat buat kamu, zakiron, untuk senantiasa berzikir. Wa in kunta soni'an wa muhtarifan, sekalipun kamu dalam posisi lagi bekerja. Tuh, muhtarif itu misal lagi jahit. Ya, lagi jahit masih bisa. Ya, lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan apa saja di pabrik-pabrik misalnya, masih bisa. Itu namanya soni'an wa muhtarifan, sekalipun kamu saat itu lagi sedang bekerja. Nah, itu masih bisa berzikir. Wa mulabisan li syai'in, atau sedang melakukan sesuatu min asghalid dunya, ya, terkait tentang kesibukan dunia. Fala zimiz zikra, maka tetap lazimkan berzikir. Ma'azalika, bersama itu biqalbika, dengan hati kamu, wa bilisanika, dengan lisan kamu, hasbal imkani, sedapat mungkin. Tuh, jadi sedapat mungkin silakan kita berzikir walaupun kita lagi bekerja. Ya, yang di pabrik-pabrik atau yang di kantor-kantor atau di mana saja. Ya, bisa zikir bil lisan, bisa zikir bil qalbi. Nah, itu silahkan pilih. Begitulah keistimewaan yang berzikir. Ya, boleh kapan saja. Wa in zakartallaha ta'ala fi sirrika, dan jika kamu mengingat kepada Allah di dalam rahasia kamu, wa bihaisu, dan di saat kamu tasma'u nafsaka, mendengar diri kamu, faqad asabta wa ahsanta, maka kamu itu sudah benar dan bagus. Ahsanta, engkau bagus. Ya, karena dalam posisi ya seperti itu kamu tetap masih berzikir, masih ingat terus walaupun dalam hati kamu. Ya, itu termasuk hal yang bagus. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairuz zikri al khafi. Tuh, sebaik-baik zikir itu khafi, yang ringan, ada di hati. Wa khairur rizki ma yakfi. Nah, sebaik-baik rezeki sesuatu yang kita anggap cukup. Jadi rezeki yang terbaik yang bagaimana? Yang kita anggap cukup. Ya, makanya seseorang Pak, kalau udah nganggap rezekinya udah cukup, itu yang terbaik. Jadi rezeki bukan banyak dan apanya, yang penting cukup sama kita. Ya, wa khairur rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki adalah sesuatu yang cukup. Sebaik-baik zikir al khafi. Tuh, zikir tuh khafi, di dalam hatinya ada terus Allah, Allah, Allah. Tuh khafi. Nah, kalau rezeki yang terbaik mayakfi, yang dianggap cukup sama dia.
Udah anggap aja cukup. Ya, maqalla wa kafa khairun minal kasiri wa alha. Sesuatu yang cukup nilainya lebih bagus kebanding daripada banyak, tapi itu bisa melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait ya dengan hadis Rasulullah. Khairuz zikri al-khafi wa khairur rizki mayakfi. Hadis itu. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik zikir yaitu yang khafi. Ya, artinya khafi itu ada dalam hati kita. Jadi kita nggak pernah lengah, nggak pernah lupa kepada Allah. Selalu khafi dalam hati kita, itu selalu zikir. Walaupun kita lagi ngobrol, hati kita tetap zikir. Walaupun kita lagi kerja, hati kita tetap zikir. Walaupun dalam kesibukan kita, hati kita tetap zikir. Itu namanya khafi, zikir khafi. Nah yang kedua, wa khairul rizki mayakfi. Sebaik-baik rezeki, sesuatu yang dianggap cukup sama dia. Makanya ada lagi nanti. Ya satu ungkapan. Ya itu maqalla wa kafa khairun minal kasiri wa alha. Sesuatu yang enggak banyak, sedikit, tapi dianggap cukup sama dia. Cukup aja menurut dia. Itu khairun, lebih bagus. Minal kasiri, kebanding daripada yang banyak, melimpah. Tapi wa alha, dia bisa melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafil ayatil karimati, di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifa. Tuh, ingatlah kamu kepada Tuhan kamu dalam diri kamu dengan penuh tadarru dan khifah. Ya, jadi artinya tetap ada di hati kita. Ya, selalu ingat dengan Allah walaupun kita enggak sebutkan dengan jahar. Wa in jaharta bizikri ma'al ikhlasi lillahi ta'ala fihi. Dan kalau kamu mau keraskan zikir, tapi itu sertakan dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Walam tusawwis, dan jangan kamu ya mengganggu bisa babizalika dengan sebab itu ala musallin, atas orang yang sholat, wala qari'in, dan orang yang sedang membaca. Kalau kita zikirnya dengan keras, tetap kita jangan mengganggu di samping kita yang sedang sholat, atau di samping kita yang sedang membaca Al-Quran. Ada orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, keras. Iya, boleh, nggak apa-apa. Tapi selama tidak mengganggu orang yang ada di sampingnya, yang lagi sholat, yang lagi baca Quran. Kalau dia merasa terganggu, mohon dong saya lagi sholat nih. Kamu kalau zikir jangan keras-keras. Ya, jangan. Begitu. Ya, jadi selama tidak mengganggu orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kita zikir keras kemudian bisa mengganggu orang lain, jangan. Nah begitu. Kalau kita di rumah nggak ada siapa-siapa, mau zikir keras juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ganggu yang lagi tidur juga nggak boleh. Jangan berisik apa saya lagi tidur. Ganggu juga namanya. Ya lebih bagus. Ya volumenya dikecilkan. Nah seperti itu. Ini aturan dari Allah, aturan dari Rasulullah. Kalau kita mau jahar tetap ikhlas lillahi ta'ala. Tidak karena pengen dipuji sama orang. Ada orang zikirnya keras bener. Tujuannya apa? Supaya dipuji. Gak boleh. Ya, gak boleh itu. Ya, karena pengen dipuji. Tapi tetap ikhlas. Jahar zikirnya tapi ikhlas. Dan juga selama kamu tidak mengganggu orang yang sedang ibadah. Tuh seperti itu. Bihaisu ya tuhlitu alaihi sholatuhu wa qiraatuhu, di mana ya tidak bercampur atasnya sholatnya dan bacaannya. Fala ba'sa, maka enggak apa-apa tuh bil jahri. Kalau kita zikir dengan jahar enggak apa-apa. Lebas itu artinya enggak apa-apa. Fala mana aminhu, maka enggak perlu dicegah. Bal huwa mustahabbun, bahkan itu bisa disunnahkan. Wa mahbubun, dan itu bisa dicintai. Wa in kana zalika ma'a jama'atin, sekalipun itu bersama dengan jamaah, ijtama'u, mereka kumpul li zikrillahi, untuk zikir kepada Allah, ala wifqi ma zakarnahu, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkannya, minal ikhlasi, ya yang penting dia ikhlas, wa adamit taswisi, dan tidak mengganggu, alal musallin, bagi orang yang sedang sholat, wattalin, dan orang yang sedang membaca Al-Quran, wa nahwihim, dan seumpama mereka. Fadzalika mandubun ilaihi, maka yang demikian itu disunnahkan, wa muraggabun fihi, dan dianjurkan. Itu begitu. Jadi kesimpulannya,
Kalau ada orang mau zikir jahar boleh. Kita turu-turu nih jamaah mau zikir jahar boleh. Selama memang semuanya pada zikir. Nggak ada yang mengganggu yang lain. Orang lain nggak terasa terganggu. Kalau seandainya orang lain terasa terganggu, jangan, nggak boleh. Jangan sampai kita zikir tapi akhirnya mengganggu orang lain. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak ganggu boleh-boleh aja dan itu dianjurkan, disunahkan. Tapi kalau seandainya mengganggu lebih bagus volumenya ya direndahkan. Nah seperti itu. Jadi ada zikir bil jahar, ada zikir bisir. Nah tinggal pilih aja. Disesuaikan dengan kondisi dan waktunya. Semuanya baik. Tergantung situasi dan kondisi. Nah nanti baru kita lanjutkan. Wa qad waradat bifadlihi al-akhbar dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Khususnya untuk pribadi saya. Dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah. Al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latifal lam yazal ultub bina bima nazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.